Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang matematika diskrit. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang SOP ya. Nah, jadi kan sebelumnya kita sudah kenalan dengan SOP ini tuh kayak gimana, ya kan, dan POS itu kayak gimana. Nah, sekarang kita akan coba kasih contoh ya, tabel SOP itu seperti apa ya, teman-teman. Oke? Nah, jadi misalnya ya, kita punya 3 peubah ya. Nah, jadi peubah tersebut adalah X, Y, dan Z ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, SOP itu merupakan kombinasi semua peubah yang menghasilkan nilai 1. Nah, artinya kita hanya fokus ke apa ya, ke nilai 1 doang gitu loh, ya kan. Nah, yang kita lihat itu yang di sini ya, yang di kolom terakhir ya, yang kolom F, X, Y, Z ini ya. Nah, kita cukup cari yang mana aja yang barisnya itu nilainya itu 1 gitu loh. Nah, yang pertama ya kan, kalau kita lihat ya, baris kedua itu di kolom sini tuh 1 gitu loh. Nah, berarti baris ini itu merupakan SOP-nya gitu loh, ya kan. Nah, jadi ada 0, ada 0, ada 1 gitu loh, ya kan. Ubahnya ada 0, 0, 1 gitu loh, ya kan. Nah, ini adalah SOP-nya gitu loh, ya kan. Nah, makanya kita tarik ya kan SOP-nya, ya kan. SOP-nya kita tarik ya kan. Nah, makanya kalau kita lihat ya, di bawah sini tuh ada M1, ada M4, ada M7, ya kan. Kenapa? Ya kan, karena ya kan M1 itu kalau kita lihat ya, nilainya 1. Nah, M4 ya, M4 tuh yang ini. Itu 1 juga. Nah, M7 ya kan 1 juga, ya kan. Nah, jadi kita fokus ke kolom sini aja, ya kan. Kita fokus lihatin di kolom yang paling kanan ini, ya kan. Kira-kira nilainya 1 kah atau 0 nih. Kalau 1 ya berarti dia SOP, kalau 0 berarti dia ini. Kalau 0 berarti dia bukan SOP ya, berarti ya. Itu POS ya. Itu nanti akan kita bahas di video berikutnya aja ya. Di video kali ini kita cuma fokus membahas tentang SOP-nya aja ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini cuma ada 3 ya, yang nilainya 1 ya kan. Berarti ya kan SOP-nya cuma 3 ya kan. Tuh, kalau kita lihat ya kan 1, 4, 7. Nah, M ini maksudnya ini ya, teman-teman. M ini kayak barisnya gitu loh, ya kan, baris keberapa ya kan. Nah, by the way, barisnya ini dimulai dari baris ke 0 ya, bukan baris ke 1. Jadi ini baris ke 0, bukan baris ke 1, ya kan. Dan ini baris ke 1, bukan baris kedua ya. Nah, jadi dimulai dari 0 ya, teman-teman. Mirip seperti array ya kan, index array ya kan. Nah, kan dimulai dari 0 tuh ya kan. Nah, ini juga dimulai dari 0 ya kan barisnya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah baris ke 1, bukan baris ke 2 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba lihat definisinya ya, definisi dari SOP-nya ya. Nah, kita lihat ya, X, Y, Z sama dengan X negasi ya. Ini enaknya kita kasih apa ya? Enaknya kita sebut apa ya enaknya ya? Ya udah deh, not deh ya kan. Enaknya kita sebut not aja ya, ya kan. Jadi kalau misalnya ada petik kayak begini tuh berarti not ya, teman-teman. Atau dibalik ya kan. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya kan di sini not X, not Y, Z ya. Nah, kenapa ya kan kita tulis not X, not Y, dan Z? Karena kalau kita lihat X-nya di sini 0, Y-nya di sini 0 ya. Dalam SOP, karena dia fokusnya itu mencari yang nilainya 1, maka secara otomatis yang nilainya 0 itu bakal dibalik. Nah, karena dibalik ya kan, maka dia ada lambang petik seperti ini ya kan. Nah, atau istilahnya tuh dinotkan lah ya kan, dinotkan atau dinegasikan. Kalau dalam logika matematika itu negasi ya istilahnya ya. Nah, seperti yang udah kita bahas di video-video sebelumnya ya, tentang logika matematika kan ada istilah negasi. Nah, itu tuh dibalik kan ya kan. Nah, tapi kita nyebutnya enaknya not aja sih ya kan. Nah, makanya dia dinotkan gitu loh, karena dia 0 gitu loh ya kan. Nah, dia tuh pengen
0 ini tuh jadi 1 gitu loh, ya kan. Nah, sedangkan kalau yang udah jadi 1 ya nggak usah dibalik lagi, ya kan, tetap aja. Makanya di sini Z-nya tuh nggak dibalik tuh, lihat. Dia Z-nya biasa aja, bukan not Z gitu loh, ya kan, karena Z-nya 1, ya kan. Nah, gitu. Oke. Dan oh iya, kalau untuk SOP ya, sekedar mengingatkan lagi ya, kalau SOP setiap termnya ya, maksudnya di dalam termnya ya itu dikali ya kan. Sedangkan di luar termnya itu ditambah. Nah, sedangkan kalau POS itu dalamnya tuh ditambah ya kan, di luarnya tuh dikali. Nah, jadi gitu ya. Makanya di sini X, Y, Z ya, not Y, Z ini maksudnya adalah not X dikali not Y dikali Z ya. Maksudnya gitu ya, teman-teman. Oke. Ditambah ya. Ditambah. Nah, berikutnya ya kan, term berikutnya ya itu adalah X not Y not Z ya. Nah, berarti yang ini ya kan. Nah, baris keempat ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini X-nya sudah 1 ya kan, ya udah nggak usah dibalik lagi. Makanya X-nya biasa aja. Tapi Y-nya itu 0, ya udah Y-nya dibalik ya kan. Not Y ya kan di sini ya kan. Nah, kemudian Z-nya 0 juga ya kan, ya udah ya kan, di sini Z-nya not juga ya kan di sini. Nah, gitu ya, teman-teman. Ditambah terakhir ya, apa namanya, M7 ya, atau di baris ke-7 ya kan. Kalau kita lihat, X, Y, Z itu semuanya nilainya 1. Nah, karena semuanya nilainya 1, ya udah nggak usah dibalik lagi. Makanya di sini cuma X, Y, Z aja, nggak ada not lagi gitu loh, ya kan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya sampai sini, kira-kira satu ini itu kenapa ya? Kenapa hasilnya 1 gitu loh? Kenapa kolom sini tuh 001 itu menghasilkan 1? Kenapa 010 itu menghasilkan 0? Kenapa 011 itu menghasilkan 0? Kenapa 100 itu menghasilkan 1? Nah, jawabannya itu sebenarnya bukan karena ada mekanisme di baliknya ya, melainkan karena ini apa ya, ini sekedar contoh gitu loh, kayak apa ya, kayak kita tuh bebas aja sebenarnya mau nentuin 001 ini sama dengan 1 kah atau 0, itu sebenarnya bebas aja ya. Jadi nggak ada aturan atau mekanisme apa gitu ya kan, yang membuat 001 ini harus 1 ya kan, harus 0 gitu ya kan, enggak ya kan. Melainkan kita bisa tentuin sendiri gitu loh. Jadi ini cuma sekedar contoh gitu loh ya kan. Nah, mungkin biar teman-teman percaya ya kan, kita masuk ke contoh kedua. Nah, kalau kita lihat ya kan di contoh kedua ya kan, 000 kali ini menghasilkan 1. Nah, beda dengan contoh sebelumnya. Di contoh sebelumnya 000 itu menghasilkan 0 ya kan, tapi kali ini menghasilkan 1 ya kan. Dan kalau kita lihat jumlah baris yang menghasilkan 1 ya. Nah, ini yang aku tandai warna abu-abu ya. Nih. Nah, itu ada 4. Nah, sebelumnya kan cuma ada 3 ya kan. Nah, kali ini ada 4. Nah, ini artinya apa? Artinya ini ya suka-suka gitu loh ya kan. Jadi kita mau nentuin 000 itu sama dengan 1 itu ya bukan karena ada ketentuan apa gitu ya kan. Bukan karena ada mekanisme apa di baliknya, bukan, tapi karena kita kepengen aja gitu loh ya kan. Aku pengen 000 sama dengan 1. Aku pengen 111 sama dengan 0 misalnya. Ya silahkan gitu loh ya kan. Terserah aja ya kan. Nah, gitu ya. Cuma apa namanya, cuma banyak yang salah paham aja gitu loh ya kan, mikirnya ya kan, oh ini pasti ada ketentuannya nih ya kan. Jawabannya enggak coy, enggak ada ketentuannya ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi kita akan coba lihat ya contoh yang kedua ini ya. Nah, dari sini kita dapat tulis sebagai berikut ya. Fx, Y, Z sama dengan X ya, not X, not Y, not Z. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini X, Y, Z-nya ya itu 0 semua. Ya udah, dinotkan aja semuanya ya kan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ditambah M2 lagi ya, yang ini ya berarti ya. Nah, X 0 ya, Y-nya 1, Z-nya 0. Nah, berarti yang dinotkan itu X sama Z-nya. Nah, makanya di sini not X, Y, dan not Z ya. Nah, ditambah ya,
yang yang ketiga ya. Nah, baris yang ketiga berarti yang ini nih, ya kan. Nah, di sini cuma X yang nilainya tuh 0. Ya udah berarti not X, Y, Z. Nah, seperti itu. Ditambah ya kan yang ketujuh ya, M7 ya kan berarti yang ini. Nah, di sini ketiga-tiganya 1. Ya udah berarti nggak usah dinotkan lagi, ya kan. Normal aja X, Y, Z seperti ini ya. Jadi nggak usah dinotkan lagi ya kan ketiganya. Atau kalau kita lihat ya kan kita bisa tulis seperti ini ya kan. M0, M2, M3, M7 ya. Nah, hasilnya adalah 0, 2, 3, 7. Nah, artinya ya kan SOP ya pada tabel ini itu adalah baris ke-0, baris kedua, baris ketiga, dan baris ke-7. Jadi ada 4 baris dalam tabel ini, ada 4 baris yang termasuk dalam SOP. Oke, aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang SOP ya. Pada video berikutnya kita akan bahas tentang POS. Oke, semoga dapat dipahami ya. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!